Dunia penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Pada malam hari ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara demi acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad Salihuddin. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara Santunan Anak Yatim dan Nuzul Quran, yaitu Bapak Muhammad Rijal Mahlevi. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Suwardi Bapak Darto Darmawan. Dan yang kelima, sambutan mungkin dari Ketua RW akan diwakilkan oleh Bapak Haji Ade Suherlan. Dan yang terakhir adalah mungkin penceramah-penceramah kita nanti akan datang. Yang pertama adalah guru kita Kiai Haji Muhammad Budi Santoso SPDI, dan penceramah yang kedua adalah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Hadar. Lalu acara selanjutnya adalah doa penutup, mungkin akan dibawakan juga oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haz Bapak Ahmad Salihuddin. Itulah rangkaian acara-acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho ila wal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haz Bapak Ahmad Salihuddin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita, yaitu Bapak Muhammad Rizal Bahlevi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu memang hukumnya sunnah, tapi membalas salam itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Memang belum ada yang buka, masih ada yang lemes. Yuk, di malam Nuzulul Quran ini mari kita kompak menjawab dengan semangat. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imaman wa hisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi zi qalbi salim. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Haji Budi Santoso, mata Allah fi kulli hayati wa nafa'a bil ulumi amin. Yang saya hormati guru kita juga Al-Muhtaram wal Muhtaram Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, walaupun belum hadir. Yang saya hormati guru kita, guru tetap kita Al-Muhtaram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin, mata Allah fi kulli hayati wa nafa'a bil ulumi amin. Ketua DKM Masjid Al-Suwati Bapak Darno Darmawan, Ketua Ratib Bapak Haji Bambang. Yang saya hormati pula aparatur pemerintah, yang mana pada malam hari ini jabatan RW ini diwakilkan oleh Bapak Haji Eman. Hadirin hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini, karena atas izin Allah lah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan ketiga nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk acara Nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah salam mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran pemimpin yang agung, pemimpin yang mulia, pemimpin yang mengangkat umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Siapa lagi tidak lain dan tidak bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, baik dari luar maupun dari warga Grand Mahkota. Yang kedua juga saya mengucapkan berterima kasih kepada Bapak RW 023 beserta perangkatnya, Bapak RT dari RT 1 sampai 6 yang telah membantu dalam terselenggaranya acara malam hari ini. Yang ketiga, saya mengucapkan banyak
berterima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin, yang mana ilmunya, berkat ilmunya lah kita semua masih bisa mencari kemudahan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana seperti janji Allah kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Beruntung kita masih ada beliau, karena ilmu itu tidak akan habis, tapi para alim ulama yang akan habis. Mumpung ada beliau, mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya, yaitu Ustaz Ahmad Syarifuddin, guru kita ini. Yang selanjutnya, saya juga ingin berpesan kepada acara tadi sore yang mana yang belum mengambil santunan, yaitu dari janda, jompo atau fakir miskinnya. Saya minta tolong kepada pengurus nanti, teman-teman, tolong dikondisikan. Kita akan tunggu di masjid ini, selesai acara bisa diambil bagi yang belum. Yang terakhir, saya selaku ketua pelaksana tahun ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekhilafan, baik itu dalam penjamuan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan saya teringat juga dengan Pak Erwin tadi ya, Erwin, ikan patin nggak ada di Dufan. Saya mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu di malam Nuzulul Quran tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Ketua DKM untuk memberikan sambutannya, yaitu Bapak Darno Darmawan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama-sama kami selaku Dewan Pelaksana Masjid Aswaji mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang datang pada malam ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya sehingga bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Malam Nuzulul Quran merupakan momentum yang tepat untuk merenungkan kembali arti Al-Quran dalam hidup kita. Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim yang harus selalu menjadi panduan dalam setiap langkah dan tindakan kita. Dalam hal ini sebagai umat muslim sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap agar acara santunan ayat yang menjemput tadi menjadi langkah awal bagi kita untuk terus berbuat kebaikan dan membantu sesama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Wilayah RW 23 ini kami persilakan, yaitu diwakilkan oleh Bapak Suherlan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini kepada panitia, Bapak Ketua, Wakil, dan perangkat kepanitiaan yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Insya Allah acara ini dapat berjalan mulai dari rangkaian
yatim dan jompo sampai malam ini acara malam nuzul Quran. Insya Allah acara berjalan sukses, aman, nyaman dan lancar. Saya rasa itu saja, tidak panjang lebar saya menyampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Di akhir sambutan saya juga mau berpantun. Sedikit aja. Sebelum pergi berburu, ada baiknya kita minum jamu. Alhamdulillah di Grand Mahkota ini ada guru. Jangan sia-siakan. Mari sama-sama kita menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Budi Santoso SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Suwardi Akhina Al-Fadil Al-Ustaz Haji Ahmad Syarifuddin, yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Suwardi, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Darmo Darmawan, pengurus RW 023 yang tadi telah disampaikan sambutannya oleh beliau yang sangat saya hormati, Bapak Haji Ade Suherman SEMSI, yang saya hormati juga Ketua Kegiatan Ramadan Bapak Bambang, yang saya hormati juga Pak Ali Rijal, dan seluruh panitia, seluruh hadirin. Mudah-mudahan sehat semuanya, barokah semuanya. Malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Arti nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Yang pertama, nuzulul Quran, diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Isra. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Nazala itu fi'il madhi yang apabila ditasrif nazala yanzilu nuzulan. Nuzul itu artinya turun. Maka turunnya Al-Quran disebutlah nuzulul Quran. Pertama. Kedua, turunnya Al-Quran disebut dengan istilah inzalul Quran. Ini diambil dari ayat pertama surat Al-Qadar. Inna anzalna, anzala yunzilu inzalan. Inzal artinya turun. Maka turunnya Al-Quran disebut dengan istilah inzalul Quran. Yang ketiga, di surat Al-Waqiah Allah berfirman, tanzilun mir rabbil alamin. Tanzil itu masdar dari fi'il madhi nazzala yunazzilu tanzilan. Arti tanzil itu turun. Maka turunnya Al-Quran diistilahkan dengan tanzilul Quran. Nuzulul Quran, inzalul Quran, tanzilul
Jelas? Terus pertanyaannya, kenapa kok tidak pakai istilah inzalul Quran? Kenapa kok populernya nuzulul Quran? Inzal dalam ilmu fikih itu konotasinya jelek, konotasinya buruk, tidak pantas. Coba kalian di kitab fikih, wa mimma yuftiru shauma al-inzal, di antara hal yang membatalkan puasa adalah inzal. Apa itu inzal? Inzal itu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Bahasa Arabnya inzal, dan itu membatalkan puasa. Jadi konotasinya tidak baik. Makanya tidak ada istilah inzalul Quran, yang ada nuzulul Quran. Walaupun baik nuzulul Quran, inzalul Quran, ataupun tanzilul Quran, itu ketiga-tiganya benar, ketiga-tiganya sahih karena diambil dari ayat Al-Quran. Paham ya? Apapun istilahnya, mau nuzulul Quran, mau inzalul Quran, mau tanzilul Quran, yang harus kita yakini adalah Quran itu kitab suci kita, pedoman hidup umat Islam yang bisa dipelajari, bukan hanya ayat per ayat, kalimat per kalimat, huruf per huruf, bahkan titik per titik. Bapak-bapak, saya tanya, nggak usah malu untuk jawab. Kalau salah nggak apa-apa. Ba, titiknya berapa? Halo? Ba, titiknya berapa? Satu. Kok ragu jawabnya? Di atas apa di bawah? Pinter. Ibu-ibu, tak titiknya berapa? Di atas apa di bawah? Pinter. Udah pinter-pinter warga Grand Kota. Sa, titiknya berapa? Di atas apa di bawah? Di atas. Pertanyaannya, yang bisa jawab saya bagi cepet. Ibu-ibu, benar ini serius. Yang bisa jawab saya bagi cepet. Berapa jumlah titik dalam Al-Quran? Ayo, saya bagi cepet nih. Berapa jumlah titik secara keseluruhan yang ada dalam Al-Quran? Ya, cepetnya saya katakan lagi. Kita lihat ada sebuah kitab, nama kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, karya Imam Al-Jauzi. Diingat-ingat ini. Apa nama kitabnya? Fununul Afnan fi Ulumil Quran, karya Imam Al-Jauzi. Jumlah titik dalam Al-Quran secara keseluruhan itu ada 1.025.030. Berapa jumlahnya? 1.025.030. Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Kita belajar dari titik. Titik dulu kita pelajari. Titik Al-Quran pertama ada di bawah. Titik Al-Quran pertama ada di bawah. Kan surat pertama surat Fatihah. Ayat pertama Fatihah menurut Imam Syafi'i adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka titik yang pertama ada di bawah, yaitu huruf Ba. Bismillah. Titik terakhir dalam Al-Quran ada di atas. Di surat yang ke-114, ayatnya minal jinnati wan nas. Nun wan nas, di atas huruf nun. Titik terakhir dalam Al-Quran. Perbedaannya, titik pertama dalam Al-Quran yang ada di bawah
menerapkan sesuatu yang sangat mulia, sangat agung. Siapa dia? Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, agung luar biasa, mulia luar biasa. Tetapi titik yang terakhir dalam Al-Quran sangat buruk, sangat buruk. Apa sebabnya? Sebab menerapkan setan yang berwujud manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu yang selalu menggoda hati manusia. Wujudnya setan, ada kalanya jin, ada kalanya manusia. Jadi titik terakhir menerapkan tentang setan yang berwujud manusia. Pertama sangat bagus, terakhir sangat buruk. Itu titik bisa dipelajari. Kalau sudah kita bahas 2, berarti masih kurang 1.025.028. Mau dibahas semua? Sampai sahur gak akan selesai. Aliran itu baru titik. Kita naik ke huruf. Ibu-ibu jawab, ada berapa huruf hijaiyah? Halo? Ibu udah punya baju lebaran? Oh belum? Pantas kalau gak semangat. Ada berapa huruf hijaiyah? 28. Pintar. Kita buktikan bahwa ibu-ibu lebih hebat dari bapak-bapak. Ibu-ibu sudah tepat jawabannya. Huruf hijaiyah dan 28. Sekarang bapak-bapak, huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, kalau digabungkan dalam satu Al-Quran, jumlahnya ada berapa? Halo? Berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Halo bapak-bapak, nggak usah buka Google. Mau salah juga kan apa-apa. Ada di kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Jumlahnya ada 1.027.000. Huruf apa yang paling sedikit dalam Al-Quran? Yaitu huruf Zo. Huruf apa? Zo. Berapa jumlah huruf Zo? 859. Berapa? Pak Yamin? 859 itu kilo. Nah, nanya Mas Darto nih. 859. 859. Jumlah huruf Zo. Zo pertama dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Nggak boleh dibuka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Azim, azim itu pakai Zo. Azim itu Zo pertama. Zo terakhir dalam Al-Quran ada di surat Al-Insyirah. Alladzi anqadha Zohra. Zohra itu Zo terakhir dalam Al-Quran. Nanti setelah acara ini dibuka Qurannya, cari huruf Zo sesudah Al-Qadha Zohra, tidak akan ada lagi. Artinya apa? Ternyata Al-Quran yang begitu luar biasa, kalamnya Allah, wahyunya Allah, bisa kita pelajari dari titiknya, dari hurufnya, bahkan bisa dihitung dan bisa diketahui. Saya mau contoh satu lagi. Kita ambil istifadah. Apa itu istifadah? Mengambil manfaat dari huruf Al-Quran. Hurufnya saja. Hurufnya apa? Huruf za. Za. Ada berapa jumlah huruf za dalam Al-Quran? 1599. 1599 huruf za. Penyebutannya gigi atas dan gigi bawah dijadikan satu, lalu ditekan. Za. Za. Kalau ja,
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambah ketenangan jiwanya, bertambah kebahagiaan hidupnya, tidak ada khawatir, tidak ada gelisah. Kenapa? Karena di hatinya ada cahaya Al-Quran. Ibu bapak, zaman Nabi, sahabat yang ahli Al-Quran nomor satu Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Ini paling ahli Al-Quran. Utsman bin Affan, menantu Nabi, bahkan 2 kali jadi menantu Nabi, itu belajar Al-Qurannya sama Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi yang ahli Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud. Perawakannya kecil, kerdil dia, kerdil, kecil sekali, kerdil. Tapi Nabi sayangnya luar biasa sama dia. Waktu perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, Abdullah bin Mas'ud yang kerdil one by one lawan Abu Jahal, perang Badar. Secara logika Abu Jahal gede tinggi, ahli strategi perang, berhadapan dengan Ibnu Mas'ud yang kecil, yang kerdil. Maka dengan sangat mudah bisa dikalahkan yang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak Abu Jahal dikalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal tewas di tangan Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu muncul satu syair, wala tahtakil kaidat dha'ifi farubbama yamutul afahu min sumumil aqaribi. Jangan kamu meremehkan orang yang kecil. Jangan kamu meremehkan orang yang rendah. Jangan kamu pandang mata orang yang lemah. Banyak ular besar dan berbisa itu mati sebab diantuk kalajengking. Ularnya besar, berbisa, tapi mati disengat oleh kalajengking. Orang besar, orang hebat, orang berjaya, orang berharta, punya jabatan, tapi meremehkan orang yang kecil, hancur segala-galanya. Sudah ditayangkan berulang kali di TV. Jadi pelajaran buat kita. Ada seorang yang punya mobil Rubicon. Saya nggak sebut namanya ya. Saya nggak tahu. Bapaknya jabatan eselon 3. Hartanya katanya 56. Hartanya 56 miliar. Di mana-mana ada hartanya. Menganiaya anak lemah. Anak kecil, lemah, dianiaya sampai sekarang. Lalu Allah turunkan langsung kekuasaannya. Sekarang balasannya bertubi-tubi. Bapaknya terjerat kasus pencucian uang. Bapaknya terjerat kasus korupsi. Ibunya tasnya ada ratusan juta semua disita oleh KPK. Dan anaknya sekarang tinggal nunggu vonis berapa tahun yang akan diterima. Ini kata Imam Syafi'i, wala tahtakil kaidat dha'ifi farubbama. Jangan kau pandang rendah orang lain. Jangan kau sepelekan. Jangan kau anggap dia lemah. Farubbama yamutul afahu min sumumil aqaribi. Karena banyak sekali ular besar dan berbisa itu mati sebab diantuk, sebab disengat oleh kalajengking. Paham ya? Ketiga, siapa ahli Al-Quran? Tentu saja Ali bin Abi Thalib. Keempat, siapa ahli Al-Quran zaman Nabi? Zaid bin Sabit. Yang kelima, siapa ahli Al-Quran zaman Nabi? Mu'adz bin Jabal. Di antara 5 sahabat Nabi yang ahli Al-Quran ini, yang ada masalah besar adalah Mu'adz bin Jabal. Punya masalah besar. Masalahnya apa? Hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Sama kita, sama hutangnya doang banyak. Tapi nggak hafal Quran kayak Mu'adz bin Jabal. Tidak ahli Al-Quran seperti Mu'adz bin Jabal. Sama dalam hutangnya saja. Lalu berpikir dia, bagaimana cara saya mengganti hutang? Saya tidak punya kerjaan. Nabi kita subhanallah, manusia paling mulia, paling bijak, melihat gelagat Mu'adz bin Jabal. Dipanggillah dia. Mu'adz, labbaik ya Rasul, utangmu banyak. Betul ya Rasul. Agar
Oh baik ya Rasul, diangkatlah dia menjadi apa? Gubernur di Yaman. Dapat gaji, dibuat bayar utang. Dapat gaji, dibuat bayar utang. Dapat gaji, dibuat bayar utang. Sambung. Mu'adz bin Jabal diangkat jadi gubernur oleh Nabi. Dapat gaji, bayar utang. Dapat gaji, bayar utang. Dapat gaji, bayar utang. Lama-lama utangnya lunas. Nabi kita wafat, ganti kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mu'adz bin Jabal masih jadi gubernur Yaman. Dapat gaji, utangnya sudah lunas. Digunakan untuk beli ini dan itu, digunakan untuk keperluan ini dan itu. Boleh apa tidak? Boleh. Gajinya dia halal dong sebagai gubernur. Abu Bakar As-Siddiq wafat, diganti kepemimpinan oleh Umar bin Khattab. Umar ini berbeda. Begitu Umar jadi khalifah, dipanggil itu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, labbaik ya Amirul Mukminin. Ada apa? Kamu ingat, kamu diangkat jadi gubernur oleh Nabi, tujuannya hanya satu, yaitu untuk bayar utang. Kamu diangkat jadi gubernur oleh Nabi, tujuannya hanya untuk bayar utang. Bayar utang, ingat hanya untuk itu. Dan utangmu sudah lunas, maka seluruh gajimu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, karena perjanjiannya hanya untuk bayar utang. Terus mau apa Amirul Mukminin? Saya sita semua hartamu, karena perjanjiannya hanya untuk bayar utang. Tidak boleh kamu beli ini, tidak boleh kamu punya itu. Saya ambil semuanya untuk negara. Apa jawaban Mu'adz? Ya demo enggak, silakan, enggak apa-apa. Saya asalnya enggak punya apa-apa, kembali enggak punya apa-apa, enggak jadi masalah. Kalau ini hanya titipan dari kamu. Ada apa? Ada ketenangan di dalam hatinya. Kenapa tenang? Seluruh hartanya diambil karena ada nurul Quran fi jawfihi, karena ada cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Tidak terkait dengan harta, tidak menumpuk kecintaan terhadap dunia, maka tatkala itu diambil semuanya, dia tidak merasa kehilangan. Apa sebabnya? Karena di hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya Al-Quran yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Masya Allah. Satu lagi, sudah ada Habib, jangan lama-lama. Huruf Z, masih huruf Z. Kalau tadi ziyadatus sakinah, sekarang kita ambil ayat Al-Quran, wa sanazidul muhsinin. Sanazid, ziyadatul barakah, sanazidul muhsinin. Orang yang cinta Al-Quran akan bertambah keberkahannya, akan bertambah kebahagiaan dalam hidupnya. Saya satu lagi kutip nama kitab, nanti boleh beli kitabnya. Nama kitabnya La Tahzan, La Tahzan, karya A'id Al-Qarni, pengarangnya. Di Mekah ada anak muda, ahli Al-Quran, cinta banget sama Quran. Pemuda ini ahli Al-Quran, tinggalnya di Mekah, tapi miskinnya luar biasa. Miskin banget, miskin sekali, hidupnya susah. Jangankan gedung, gubuk pun dia tak punya. Jangankan permata, uang pun dia tiada. Lagunya siapa? Hamdan ATT. Kalau lagu apa? Ya, kalau yang siang-siang kita lagi puasa tuh sering dijadikan status lagunya siapa itu? Haji Romani Rama. Nah ini kita ambil dari latasan. Satu lagi udah cukup. Ada anak muda ahli Quran di Mekah, miskin sekali. Terus dia berayal, saya pengen makan di warteg atau di warung Padang, nggak ada. Ini sebut aja warteg, warung Padang, tapi nggak ada uangnya.
Begitu dia lagi jalan nemu kalung. Kalungnya indah, kalung langka. Masya Allah, kalungnya bagus banget. Dipegang-pegang sama dia. Jual apa kagak ya? Jual kagak, jual kagak, jual. Kagak, jual kagak, jual kagak. Qurannya berbicara, jangan. Itu bukan milik kamu. Jangan. Akhirnya dia bilang, tidak akan saya jual. Ini punya orang. Diumumin sama dia. Siapa yang kehilangan kalung? Diumumkan. Ada bapak-bapak maju. Oh, itu punya saya. Itu punya saya. Rupanya bapak-bapak ini asalnya dari Mesir. Tapi anak muda ini tidak tahu kalau bapak itu dari Mesir. Ngapain dia ke Mekah? Dia ingin menunaikan ibadah haji. Dikasih kalungnya, di kalung bapak, ambil. Harapan anak muda dikasih upah sebagai tanda terima kasih. Ternyata tidak. Gak diupahi. Terima kasih juga kagak. Dan apa yang terjadi? Anak muda ini berbicara, semua udah kehendak Allah. Biarkan saja. Saya kembalikan kalung ini. Walaupun tidak dapat upah, gak jadi masalah. Al-Quran ada di hati. Hari berganti, bulan berlalu. Anak muda ini berpikir, kalau saya terus tinggal di Mekah, hidup saya tidak akan berubah. Mekah saat itu miskin. Belum ada kilang minyak, belum ada kekayaan, belum ada MBS. Tahu MBS? Muhammad Budi Santoso. Bukan. Muhammad bin Salman. Saya harus ngadu nasib. Saya harus hijrah. Saya harus cari kota yang lebih berkemajuan. Terbersit di pikirannya, oh, Mesir kota yang maju. Berangkatlah dia ke Mesir. Suaranya bagus, bacaan Qurannya bagus, seperti Imam Masjid Al-Swati. Bacaannya bagus, suaranya bagus. Lalu dipercaya jadi imam di salah satu masjid di Mesir. Jamaah senang. Ketua DKM senang. Berpikir bagaimana supaya anak muda ini bisa tetap tinggal di Mesir. Dia nggak kembali lagi ke Mekah. Maka ditawarin, Pak Imam, bagaimana kalau Bapak menikah dengan orang dari kota? Maksud saya orang Mesir. Bagaimana kalau Pak Imam menikah dengan orang Mesir, ada istrinya? Bagaimana kalau Pak Imam menikah dengan orang Mesir? Mau dia? Oh, boleh kalau gitu. Maka dicarikan gadis yang cantik, yang soleha. Dinikahkan dia. Anak muda ahli Quran yang menemukan. Malam pertama dipertemukan dengan siapa? Istrinya. Ternyata istrinya itu pakai kalung. Dilihat sama dia, loh, dalam hati ini, itu kan kalung yang saya temukan beberapa bulan yang lalu di Mekah. Ditanya istrinya, Dek, itu kalung siapa? Kalung ayah saya. Ayahmu kemana? Ayah saya sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dulu mas, kalung ini hilang di Mekah. Ditemukan oleh pemuda. Pemuda itu soleh. Pemuda itu ahli Quran. Cuman ayah gak kasih upah. Ayah saya menyesal sekali. Setiap habis sholat, itu kalung ditaruh di depannya. Ayah saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak gadis saya ini berjodoh dengan yang nemuin kalung. Bayangkan. Akhirnya dia anak muda yang ahli Quran mendapatkan apa? Bukan cuma upah, tapi yang punya kalung dari milik dia. Nah ini yang disebut apa? Sanazidul muhsinin. Orang yang mencintai Al-Quran akan bertambah keberkahan, akan bertambah kebahagiaan. Jelas? Jelas? Maka nuzulul Quran adalah momentum kita untuk kembali meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci, pedoman umat Islam yang kalau kita cintai, apalagi kita mempelajari, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dijamin dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang mengadakan acara Nuzulul Quran, bapak-bapak semuanya yang menyumbang mendapatkan syafaat. Yakin saja, yakin aja. Kita mengadakan
sebagai wujud kecintaan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama laylihi tatawu'an wa siyama naharihi wajiban wa sawabal amali bihi mudha'afan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi mushafi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Man tala ayatan min kitabillahi kana nurun yawmal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, law ta'lamu ma fi Ramadana la tamannaw an takuna salatu kullaha Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, segenap jamaah masjid Al-Suwardi, Mas Jabi ya. Dari segenap pengurus DKM beserta jajaran stafnya yang berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketua RT, Ketua RT, Ketua RW beserta jajarannya. Para hadirin, hadirat kaum ibu, para asatiz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang berkenaan nuzul Quran, Al-Mukhtar Al-Walid Bapak Kiai Haji Budi Santoso, mata'ana Allah bi hayatih wa nafa'na bi ulumih fi
doakan senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat membimbing kita ke halaman keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kepada wasilah saya yang menghubungi saya, yang datang ke rumah saya Tambun Selatan, Desa Sumberjaya. Di antaranya Al-Mukhtaram Al-Ustaz Syarifuddin dan juga Al-Mukhtaram Bapak Bambang, Al-Mukhtaram Al-Ustaz Syahrir, Bapak Dodi dan Bapak Rizki. Inilah wasilah 5 yang datang ke rumah saya, yang datang ke tempat saya sebagai wasilah, sehingga bisa sampai datang ke tempat ini, ke masjid ini, ke rumahan Grand Mahkota 1. Saya bisa bertemu, bersilaturahmi kepada saudara-saudara saya. Mudah-mudahan 5 wasilah ini pula kita doakan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin, saudara-saudara yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak kurang rasa tauzim dan hormat saya. Hadirat kaum ibu, para asatizah, semua insyaallah kehadiran niat kita yang baik tercatat amal hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, saudara-saudara, kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, yaitu tepatnya pada malam ke-18 kita sudah menjalankan tarawihnya dengan rasa tadarus dan khusyuk. Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah Allah Tuhan yang wajib kita sembah dan yang kita ibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tidak ada yang kuasa makhluk ciptaannya, hanyalah Dia semata. Dan Dialah Allah pula yang Maha memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan seluruh alam ciptaannya, termasuk makhluk kita bangsa manusia. Dan Dialah Allah yang Maha memberi rezeki seluruh makhluk menjadi jaminan, dan semua kita ini termasuk di dalamnya untuk mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mematikan, yang Maha menghidupkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang bersekutu kepadanya, memusyrikannya, mendurhakainya, mengkufurinya, namun tetap Dialah Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaannya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kehebatan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua ini yang kangen kepada Rasulullah, rindu kepada Nabi Muhammad, ingin melihat wajah Rasulullah, ingin bermusafahah kepada Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita besok dibangkitkan di yaumil mahsyar. Berkat izin Allah, redha Allah, kita dapat melihat wajahnya Nabi kita Muhammad. Insyaallah kita mendapat syafaatnya Rasulullah, dapat berenang di bawah pada Rasulullah. Keyakinan yang pasti kita semua adalah rombongan orang-orang yang masuk surga. Para hadirin, saudara-saudara, alhamdulillah puasa kita sudah berjalan 17 hari. Dan malam ini alhamdulillah kita hadir di mari di Masjid Al-Swadi, sekaligus merayakan malam nuzulul Quran. Tadi sudah dibahas oleh guru kita. Kita tahu malam-malam sedikit aja yang penting manfaat.
udah capek. Iya, dia waktunya ngapain di rumah itu aja udah santai, betul nggak? Iya, tinggal makan kolaknya, betul nggak? Iya. Jadi malam 17 Quran ini, 17 malam nuzul Quran ini bukan hanya itu saja, banyak tarik-tarik yang terjadi pada tanggal 17. Apa di antaranya? Perang Badar. Perang Badar Nabi kita Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. 311 melawan 1000 pasukan. Kan gak masuk akal tuh. Masuk akal kan ya? 311 langsung dikomandoi oleh Nabi kita Muhammad. Langsung Nabi kita Muhammad yang menjadi komando panglima perang, memimpin pada saat di pertempuran perang Badar itu. 17 Ramadan perang, Pak, bagaimana kira-kira? 17 Ramadan perang, mati lagi. Kalau kita perangnya paling melawan apa? Melawan panas, puasa. Kalau nggak panas nggak ada perlawanan. Saya senang tuh kalau puasa terik panas tuh, demen saya. Cakep puasa kalau begitu. Ini puasa 17 hari aja kayak sakit udah 40 tahun. Nyender aja, pantat udah nggak ada, kaki udah kecil. Itu nggak, mata udah. Coba Rasulullah perang tanggal 17 Ramadan ngelawan 1000 pasukan, yang dibawa pimpinan siapa? Dia brengseknya manusia, Abu Jahal. Tuh, kayak amit-amit yang namanya Abu Jahal. Sampai sekarang masih banyak Abu Jahal. Regenerasinya banyak, khalifah-khalifahnya masih banyak. Yang bikin brengsek itu dia tuh Abu Jahal. Saya bahas dan kebanyakan. 311 melawan 1000 pasukan tentara yang dipimpin Abu Jahal. Abu Jahal yang Nabi pakai otaknya, Pak. Tahu nggak? Musuh berat Nabi Muhammad tuh Abu Jahal. Sampai Allah bela dalam peperangan Badar itu. Coba baca Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Betul atau tidak? Wa antum adillatun wattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh kami bela perang Badar itu, kata Allah, padahal kalian sudah lemah. Maka itu bertakwalah kepada Allah, termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Orang beriman jangan takut mati, jangan takut gak makan, jangan takut miskin. Baru takut-takutin corona, gimana mau berdua. Betul nggak? Kita kemarin takut sama corona, takutan mana? Oh Allah. Takutan mana? Sang pencipta yang nyiptain kita, yang merahmatiin kita, takutan mana corona? Kemarin takutan mana? Ayo, ayo. Allah jawab di mana Al-Quran? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah engkau kepada aku, bukan kepada mereka. In kuntum mu'minin. Sungguhnya kalau orang-orang beriman, takut ambulan lewat, takut gitu. Betul atau tidak? Betul. Terlalu kita ketakutannya, mereka keterlaluan. Tinggi dosisnya. Mudah-mudahan deh itu penyakit udah gak terkata lagi ke negara kita. Betul atau tidak? Kesian Pak, kalau yang masih muda pakai masker masih tahan, anggotanya cakep. Takutnya nenek-nenek kesian. Mau tidur di brokos juga mukanya, pas pagi-pagi mati. Betul atau tidak? Oke? Masya Allah, tempoh hari kita luar biasa, terskorsing. Majlis taklim, maulid, silaturahmi, terskorsing. Asbab itu wabah, betul atau tidak? Mudah-mudahan itu wabah menjadi cobaan buat negara kita, buat kita dan teguran, khususnya orang-orang yang melampaui batas.
Belum sampai ke Solo nih, tahu tidak? Dikit-dikit aja ya. Lambung saya lagi kuat. Dari kemarin ya alhamdulillah. Terawih kalau saya nggak biasa sore Pak, yang kayak lain-lain nggak. Saya terasa bangun itu jam 11 saya terawih sendiri aja. Bila sendiri, doanya sendiri, saya terawih. Pakai tetap 23. Ada yang nanya, 23 sama 20 sama berapa? Sama 8, bagus nggak? Bagus, yang 8 punya sahabat. Yang 23, nah dikerjain di rumah. Betul atau tidak? Yang kagak bagus, yang kagak terawih. Udah kagak terawih, nggak puasa kan? Udah nggak puasa, kita lain besok olahraga. Lu coba kira-kira. Jadi puasa ini buat orang-orang yang beriman. Lebaran siapa saja boleh, silakan lebaran. Tapi hari raya Idul Fitri semuanya nggak harus semua bisa. Pakai ucap innal aidin wal faidin puasa agama. Orang yang itu kembali fitrah, orang yang ampuni sama Allah. Saya Pak baru kemarin nganterin istri saya belanja ke pasar. Kalau saya tegur ini ribut urusan. Dia merokok hari-hari Pak. Kalau kita ukur umurnya Pak bangsa tentang pasar mati itu orang udah merokok bulan puasa sedunia orang ada yang bulan Ramadan dia merokok. Maksudnya mau dibilang apa itu? Mau dibilang apa? Mau dibilang jagoan? Udah enggak waktunya. Ini masalah batu iman, nggak ada kata puasa saya nggak kuat. Kelakuan sudah jelas tadi. Wa man kana maridan. Tuh kan di situ. Coba terusin. Wa man kana maridan. Apa tuh saya ini? Aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tuh Allah yang kasih peluang buat kita. Yang nggak boleh puasa musafir, safar perjalanan jauh. Itu boleh nggak puasa? Hei, dengar ini. Itu boleh nggak puasa perjalanan jauh? Allah khawatir takut ada apa-apa pada diri kita tuh. Sama yang sakit parah nggak boleh. Allah kasih keringanan buat kita, tapi usai Ramadan bayar sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya. Paham ini? Jadi dari alasan saya boleh bangunan nggak kuat, bukan bicara nggak kuat, bicara iman toh. Bicaranya iman, bukan masalah nggak kuat. Bicaranya iman, karena rukun, betul atau tidak? Rukun iman ada berapa? Ayo berapa? Ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan apa? Sholat. 3. Nah, tuh. Jadi nggak ada alasan kata saya nggak kuat, saya boleh panggul, nggak ada. Ini bicara iman. Bicara iman. Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dia puasa iman karena Allah mengharap balasan dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada kata alasan saya boleh bangunan, nggak ada. Saya kerja ini boleh bangunan capek ini, nggak ada. Nggak ada kata-kata seperti itu. Bicaranya iman. Bicaranya iman. Ini saudara, saya kalau ceramah mau naik aja lah. Sepandingnya beda. Kalau lapangan, gitu saudara. Saya lihat seperti itu, ini saya tegur dari orang. Saya tegur, kalau jawabnya dia terima, kalau agak ribut di urusan. Kadang-kadang orang dinasihatin nggak terima Pak. Udah salah nggak terima, itu saya paling pantang itu. Iya Ustaz. Daripada ini orang kita bilangin kagak terima, biar kita tagokin kali ya. Ini sekalian aja dijebret berantem dah, tapi berantem udah. Bulan Ramadan, ini urusan Ramadan, urusannya ini saya bilang berhargai bulan Ramadan dapat pahala mal kita. Betul atau tidak? Ini bukan ngajarin nggak bagus, bukan Pak. Ini kalau saya kisahkan itu sejarah yang Ramadan panjang, ini waktunya sudah pendek karena malam sudah. Nih sudah para hadirin. Terusin apa tidak? Terusin apa tidak? Maksudnya biar seger Pak, saya ngomong gini, biar Bapak nggak ngantuk. Betul tidak? Pikiran Bapak pembelajaran itu udah ada yang di meja itu
belum dimakan gitu. Pasti udah ada itu. Saya juga tukang puasa juga pernah. Tahu saya juga belum makan korma doang. Korma Thailand apa tuh gede itu? Yang sekilonya 300.000. Yang itu gede itu korma apa kan? Hah? Oh iya, yang gede itu. Korma begitu belum puasa tuh, Pak, yang gede jangan bawa ketek kuping itu. Karena korma obat kata Nabi, kata Rasulullah, fakulu tamrah fa innahu yaqtulud dud, makan korma dan kunyahlah korma kata Rasulullah. Maka korma ini dapat membunuh cacing kermit yang ada di dalam perut. Makan korma, makanya habis buka disunahkan yang manis-manis. Korma manis nggak tuh? Manis, nggak ada korma. Sirup boleh, nggak ada sirup. Yang gula Jawa ada nggak gula Jawa tuh? Boleh juga. Kalau makan gula putih, kalau enggak ini dicocok tangannya kemarin. Korma itu obat cacingan. Kalau bapak punya istri marah-marah mulu, kerjaan marah-marah mulu, Pak, itu mungkin mengidap cacingan pasti. Itu bapak buru-buru kasih korma deh, kasih korma. Begitu juga bapak-bapak tuh yang marah-marah mulu tuh, bapak mesti tahu tuh, pasti cacingan bapaknya. Udah kasih korma buru-buru deh, takut nanti keterusan. Ciri-ciri cacingan udah tahu belum tipenya? Tipenya udah tahu belum? Ciri-ciri cacingan itu makannya doyan, matanya belum, pantatnya tembos, kakinya kecil, pokoknya gendut. Nah, itu cacingan tuh. Kerjaannya marah-marah mulu. Itu cacingan tuh dong, bilang-bilang. Masya Allah. Jadi makan korma. Ya. Di samping itu juga perang Badar sejarahnya, dan kemudian 17 Ramadan terjadi tragedi terbunuhnya Nabi kita, dia punya mantunya. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau membawa dia mantu Nabi kita Muhammad yang perang nggak pernah mundur dari pertempurannya, yang mendapat julukan dari Rasulullah, dapat pepatah dari Nabi kita Muhammad, la fata illa Ali wa la sayfa illa zulbika. Tidak ada pemuda yang sakti, tidak ada pemuda dan sakti kecuali sejati, bukan sakti. Tidak ada pemuda yang sejati kecuali Sayyidina Ali. Tidak ada pedang dan sakti kecuali Zulfikar. Itu Zulfikar satu pedang bandingannya 1000 pasukan itu Pak, kalau waktu membabat itu. Sejarah luar biasa. Itu saya buka pedang Zulfikar, lama lagi urusan. Lama lagi Pak. Ya. Masya Allah, banyak sejarah-sejarah. Di bulan 17 ini banyak sejarah, di antara turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran apa? Di bulan Ramadan. Ramadannya apa? Di malam Lailatul Qadar. Turunnya di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran. Apa belum satu turun 30 juz? Enggak, berangsur-angsur rangkumnya terjadi Al-Quran di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan matinya tragedi juga terjadi. Oh, sejuta pakai dianjurkan. Itu Pak, saya ceramah nggak biasa kendor, biasa lapangan Pak. Biasa lapangan, jadi dia kadang-kadang sebagai suka jebol juga tuh. Nah di sini ngomongnya siapin apa nih? Iya, satu sisi jebol sampai ke salon. Ya, emang mesti begitu, mesti tegas bicara, betul atau tidak? Sampaikan yang hak. Udah saya sampaikan, terserah mereka diamalkan atau tidak, gugur kewajiban saya, betul atau tidak? Ini sudah ada. Al-Quran ada satu perintah. Al-Quran ada satu imam. Bukan hanya sekedar kita baca, Al-Quran pun dapat nolong kita kelak besok di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar dikenalin kita semua besok nih. Kumpul, nggak ada yang kenal istri, nggak kenal kita nggak kenal istri. Nggak ada yang kenal sama kita. Ada yang kenal sama kita, nyamperin kita besok. Nyolek lagi bahasa Betawi, nyolek. Gitu Pak. Kamu kenal nggak sama saya?
Siapa ya? Saya kagak kenal. Kamu gak kenal sama saya? Enggak. Loh, kenapa? Saya terkenal sama kamu, masa kamu gak kenal saya? Ini ngomong bahasa paham aja Pak ya. Saya ini Al-Quran loh. Yang dulu di dunia kamu baca, kamu punya, dan kamu sucikan saya. Maka saya kenal sama kamu. Saatnya sekarang ini saya untuk membela kamu. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang sering baca Quran dikenalin besok di padang mahsyar oleh Quran. Ada Quran tata cara kita megang Quran, tangan kanan dulu, kiri baru sampai. Jangan kiri pegang, kanan baru sampai. Kanan dulu kita pegang, kiri baru sampai. Angkat tuh kalau perlu sambil baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan megang cara Quran seperti itu, kalau perlu naruhnya juga kita harus tahu adabnya. Saya sering Pak hadir-hadir kadang-kadang orang tasyakuran rumah baca Yasin atau menuju hari keluarganya meninggal. Itu baca Yasin kayak baca komik. Jadi antara dengkul dengan Yasin itu tinggian dengkul, dia taruh di bawah geletakin begitu. Ada nggak begitu tadi ada? Awas nih. Awas. Banyak Al-Quran kisah-kisahnya. Seperti contoh, nggak usah jauh-jauh, ayat kursi saja. Ketika Allah turunkan ayat kursi, goncang bumi ini. Al-Kursi dikawal 70.000 malaikat sampai jin kocar kacir. Kalau diturunkan itu ayat kursi, maka itu ayat kursi adalah pembukas daripada Al-Quran. Dia pembukas segala-galanya. Kalau ada jin, ada apa, bacain ayat kursi, insya Allah kabul. Terus ini nih. Bisa menegak. Suka juga nih, serius orangnya, orangnya asyik gitu, serius teman apa sih lu pulang? Iya, Masya Allah. Saya Pak kemarin mesti cepat Pak, ya dulu kan cepat Pak, anak kemarin. Karena tahu sendiri, jalan Pulau Putar. Nah, Pulau Putar itu kan perjalanan Masya Allah, mungkin Bapak tahu kan? Itu rusak, makanya perjalanan itu Pak, kayak bukan jalan mobil lagi. Banyak udah lalu-lalang, apalagi menjelang orang mau masuknya lebaran. Bukan dari masjid ke masjid, dari masjid ke pasar. Betul tahu ya? Masjid ke pasar, masjid ke Ramayana, macam-macam, boncengan istri. Macet jalan dan sekarang. Masya Allah. Ini Ustaz Syahril dia pakai terus. Sampai di mana Habibana? Tenang aja ente kayak pacaran aja. Dia tidak merasa bareng, dia betul-betul tidak apalagi saya ke jalanan. Betul-betul tidak? Ini sudah. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan kepada dari Allah SWT. Intinya adalah hikmahnya Al-Quran amalkan. Kalau kita sering baca Al-Quran, insya Allah masuk dalam kubur tempat ditanya besok oleh malaikat. Kenapa? Al-Quran bukan hanya menjadi imam, bukan hanya menjadi bacaan. Al-Quran pun besok akan menjadi pertanyaan dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Kalau kita tidak pernah baca Quran, tidak pernah menjawab Al-Quran, tidak mencintai Quran, insya Allah kita gak bakal bisa jawab besok dalam kubur. Wa ma imamuka, gak bisa jawab. Kita gak kenal alat Al-Quran, gak pernah kita baca Al-Quran. Kalau kita sering kita baca, langsung tepat. Wa ma imamuka al-Qur'anu imami. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bermanfaat hari ini, walaupun sedikit, insya Allah ya. Yang hadir, yang datang, yang kumpul, Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Insya Allah puasa yang sudah kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada guru kita Muhammad Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Hadad atas pencerahannya pada malam hari ini, dan terima kasih juga mengucapkan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Budi Santoso SPDI atas pencerahannya pada malam hari ini.
beliau sampaikan pada malam hari ini menjadikan ladang pahala buat kita, keberkahan buat kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai acara penutup pada malam hari ini adalah doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Bapak Ahmad Sarifuddin. Kepadanya kami persilakan. Semoga kita banyak Fatihah untuk kita semua di sini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim rahmatna wa rahmat walidina wa rahmat jama'ana wa rahmat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ighfir lana wa liwalidina bi khatimati sa'adah wa ja'alna wa iyyahum bi husnil khatimah. Ya Allah fiya subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Haj atas doa-doanya. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang sopan, yang kurang berkenan hati di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum